Xiao Yan memang termasuk di antara pendekar pedang itu. Meskipun Feng Xichang tidak dapat merasakan keberadaan Xiao Yan, dia tahu bahwa Xiao Yan memiliki kekuatan tersembunyi, jadi pada dasarnya mustahil baginya untuk merasakan keberadaannya. Oleh karena itu, Feng Xichang menyimpulkan bahwa Xiao Yan pasti bersembunyi dan mengawasi di dekatnya. Namun, saat ini sarungnya kosong, tanpa sosok apapun. Feng Xichang, kamu menginginkan kami lagi. Li Chen mengerutkan kening. Dia sudah tidak senang dengan tanggapan Feng Xichang yang terlambat, dan sekarang dia seperti ini lagi, niat membunuh segera memenuhi matanya. Saudara Li Xuan, mengapa aku menginginkanmu? Sejujurnya, saya telah mengundang total 5 dewa abadi tingkat ketiga untuk datang. Aku pikir dia datang. Feng Xichang tersenyum pahit. Akan tetapi, ketika dia melihat satu-satunya pemangkasan yang ada, dia sudah tahu bahwa obat anti-inflamasi itu ada dan selalu tidak diketahui. Tetapi Xiao Yan tidak mau muncul sekarang, dan Feng Xichang tidak punya kesempatan untuk menemukannya. Di mata Li Chen dan Lin Ze, perilaku Feng Xichang sangat aneh. Kelihatannya mereka hanya sedang bermain trik saja. Jika mereka tidak mau muncul, tidak ada yang dapat kita lakukan selain mengandalkan diri kita sendiri. Feng Xichang dan Raja Kupu-Kupu telah menghilang. Bukankah sebaiknya kita cari Raja Kupu-Kupu dulu? Lin Ze berkata bahwa ruang yang rusak di sini berangsur-angsur kembali normal, seolah-olah Raja Kupu-Kupu telah tertidur. Jadi sekarang dia hanya bisa berada di satu tempat, kata Feng Xichang. Kemudian dia bergerak maju sedikit, sebuah belati muncul di tangannya, dan dia mengayunkannya dengan ganas di udara, dan dalam sekejap ruang menjadi sekecil selembar kertas. Ketika dipotong, terlihatlah sayatan besar dan seluruh rambut putih muncul. Raja Kupu-Kupu yang sedang tidur tidak pergi. Namun ia berada di dalam kekosongan yang baru saja pecah. Li Chen dan Lin Ze melihat cangkang kepompong di celah itu. Kilatan cahaya kuat tiba-tiba muncul di matanya. Saya memiliki beberapa keraguan tentang Feng Xichang sebelumnya. Pada saat ini, mereka merasa bahwa Feng Xichang memang punya sesuatu dibandingkan dirinya. Untuk membunuh Raja Kupu-Kupu, Anda membutuhkan cangkang kepompong dari istri yang menyesal. Cangkang kepompong sangatlah keras. Setelah hancur, Raja Kupu-Kupu akan meledak dengan kekuatan penghancur, jadi aku membutuhkan formasiku untuk menstabilkan ruang. Kemudian kita akan mempunyai kesempatan untuk bergabung untuk membunuhnya. Setelah Feng Xichang selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan roh formasi terbang keluar dan menyebar dengan cepat. Lalu, dengan pikiran, garis-garis energi digariskan. Prototipe suatu formasi selesai dalam sekejap. Saya dapat membangun formasi ajaib, yaitu formasi ruang kokoh yang dapat menstabilkan ruang. Tidak mudah rusak. Akan tetapi, dengan kekuatanku sendiri, aku tidak mampu membuat formasi ini mengeluarkan kekuatan untuk melawan Raja Kupu-Kupu. Oleh karena itu, aku membutuhkan semua orang untuk bekerja sama untuk memasukkan kekuatan abadi ke dalam formasi ini agar menjadi cukup kuat. Kunci ruang dan bunuh dengan satu pukulan. Li Chen dan Lin Ze tidak berbicara apapun. Sebaliknya, Lin Ze mengambil inisiatif dan menuangkan kekuatan abadinya ke dalam formasi. Melihat ini, Li Chen hanya bisa mengikutinya. Ketiganya mengerahkan kekuatan mereka secara bersamaan, menanamkannya dengan kekuatan abadi. Dengan berkah kekuatan abadi ketiganya, formasi yang dibentuk Feng Xichang meledak dengan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia hanya mengangkat tangannya dan melambaikannya, lalu formasi itu berubah menjadi matriks. Cahaya itu melesat ke langit, menutupi ribuan kaki ruang di sini seperti sangkar. Setelah formasi itu selesai, cahaya ketiga orang itu terkunci pada sarung pedang Raja Kupu-Kupu. Butuh usaha gabungan dari ketiganya untuk memecahkan cangkang kepompong.
Gelombang suara rendah menyebar. Ia berayun menjauh, seolah-olah Raja Kupu-Kupu sedang marah besar. Semua orang bertahanlah, dia sudah kehabisan tenaga. Jika dia tidak dapat menghancurkan ruang, kekuatan tempurnya bahkan tidak akan dapat dianggap sebagai dewa abadi. Feng Xichang berteriak keras, dan Lin Ze dan Li Chen keduanya menyerang dengan kekuatan mereka sendiri. Untuk menahan serangan gelombang bunyi tersebut, tidak terdengar suara apapun, tetapi seolah-olah dapat dirasakan tubuh dan jiwanya bergetar. Cangkang kepompong itu pecah berkeping-keping, dan cahaya biru menyambar, dan seluruh ruang tampak hancur. Tetapi tampaknya dalam formasi yang telah disiapkan Feng Xichang sebelumnya, distorsi ruang tidak rusak. Semua orang, mohon ambil tindakan. Feng Xichang meraung, dan sebilah pedang panjang muncul di tangannya. Kemudian dia mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalamnya, dan suara itu berubah menjadi pelangi panjang, yang terbang menuju Raja Kupu-Kupu. Li Chen dan Lin Ze tidak punya pilihan selain mengikuti pengaturannya, dan masing-masing dari mereka menggunakan metode dan mitra mereka sendiri. Mereka semua mengambil tindakan karena kekuatan Raja Kupu-Kupu sedang melawan formasi Feng Xichang. Kekuatan penghancur yang luar biasa menjadi semakin kuat dalam konfrontasi ini. Dapat merasakan jika ruang tersebut rusak. Sekalipun mereka tidak mati kali ini, mereka akan membayar harga yang sangat menyakitkan. Anak panah sudah terikat pada tali dan harus ditembakkan. Li Chen dan Lin Ze tidak tinggal di belakang, masing-masing menggunakan cara terkuat mereka. Itu berubah menjadi cakram nama domain instan bening berwarna biru di ujung terjauh nilai cahaya. Saat ini cuacanya cerah. Tampaknya kupu-kupu nama domain instan sangat rapuh saat ini. Seperti yang telah diperhitungkan Feng Xichang, dia bisa terbunuh dalam sekejap. Formula padat itu seakan-akan mencabik-cabik tubuhnya, dan sayap kupu-kupunya bergetar ketika racun biru menyembur keluar, seketika menutupi sekelilingnya. Ikutlah denganku dan berikan dia pukulan yang mematikan, kata Feng Xichang. Sosoknya segera berubah menjadi pelangi panjang dan langsung menuju kupu-kupu domain sunyu. Mata Lin Ze dan Li Chen berbinar. Menurut mereka, kupu-kupu giok tidur ditakdirkan untuk mati. Feng Xichang langsung bergegas mendekat, dia pasti menginginkan benda ruang waktu Du Qiao, tak satu pun dari mereka bergerak sama sekali. Ia meraung dengan kecepatan penuh dan hampir seketika mendekati Raja Kupu-Kupu yang tubuhnya menyemburkan darah biru. Namun, ketika mereka mendekat, mereka tidak melihat Feng Xichang. Keduanya menyadari sesuatu yang aneh. Langsung tembak ke belakang. Namun, semuanya sudah terlambat. Mereka tampaknya lupa bahwa ruang-ruang ini akan hancur sendiri apabila mengalami kerusakan parah. Sial, kita tertipu karena kita terlalu agresif tadi. Keduanya merasa bahwa Feng Xichang serakah dan tidak cukup percaya padanya, jadi mereka mendekatinya dengan gegabah. Tepat saat keduanya bersiap untuk mengungsi, tiba-tiba seberkas cahaya menutupi posisi Raja Kupu-Kupu. Ruang itu sepenuhnya terkunci oleh ledakan diri Raja Kupu-Kupu. Jika mereka mampu bertahan, mereka akan hidup, jika mereka tidak bisa, mereka akan mati. Mereka berdua menyemburkan darah dan mengeluarkan semua harta pelindung mereka. Cahaya biru menyala tiba-tiba, dan ruang matriks dipenuhi dengan cahaya biru. Sosok mereka berdua sepenuhnya terbungkus di dalamnya. Kalau mereka meledak sendiri seperti ini, mereka akan terluka parah, tapi mereka tidak akan jatuh ke awan di udara. Ketiga sosok itu berada di sini, ribuan kaki jauhnya dari cahaya biru di kejauhan. Setidaknya tempat ini tidak akan terpengaruh. Itu tidak berarti bahwa orang yang mendirikan formasi itu mempunyai sesuatu, dan formasi ini adalah formasi di dalam formasi. Tampaknya menghalangi ruang, tetapi inti susunan itu sebenarnya terbuat dari pasir. Oleh karena itu, ia memiliki kekuatan membunuh,
dan dapat menggunakan kekuatan penghancuran diri untuk mengaktifkan susunan pembunuh. Tepat saat Xiaoyan bergumam, benda yang tidak dapat dilihat mata anjing itu berubah menjadi seukuran telapak tangan.